Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yani asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا صالح أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin, hafizakumullah, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, memberi rahmat, hidayah, penjagaan terus dari Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan datangnya kita ke majelis-majelis ilmu mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbul Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi baik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hafizakumullah. Kalau pertemuan yang lalu saya bicara tentang nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Pada pagi hari ini tidak jauh-jauh dari Al-Quran saya ingin bicara. Saudaraku ikhwatuddin, hafizakumullah, suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi nasihat kepada sahabatnya yang bernama Sudai bin Ijlan Al-Bahili. Itu nama aslinya, Pak. Kalau nama populisnya pasti Bapak tahu. Terutama ibu-ibu yang mesti kenal, yaitu Abu Umamah. Kenapa saya bilang ibu-ibu kenal? Karena ada toko baju namanya Umamah, Pak, di daerah Ngagel. Itu juga sangat terkenal. Abu Umamah. Abu Umamah itu panggilan populisnya. Panggilan nama aslinya adalah Sudai bin Ijlan Al-Bahili. Al-Bahili itu suatu daerah yang kemudian terkenal menjadi Al-Bahili, daerah Al-Bahili. Dan saat itu, saudaraku ikhwatuddin, hafizakumullah, Rasulullah berkata kepada Sudai bin Ijlan Al-Bahili, memberi nasihat. Dan ingat, nasihat Nabi kepada sahabatnya termasuk nasihat Nabi kepada umatnya yang lain, gitu kan ya. Khitabun li ashabihi, khitabun li ummatihi. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi seruan kepada sahabatnya, itu seruan pula kepada siapa? Umatnya. Rasulullah pernah bersabda dan memberi nasihat kepada Sudai bin Ijlan Al-Bahili atau Abu Umamah ini, Sudai, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Apa kata Rasulullah kepada Sudai? Sudai, ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Saya lebih senang menerjemahkan di ashab. Ashab ini, Pak, jamak dari kata sahib. Sahib itu konco, teman, besti itu sahib. Teman dekat itu sahib. Jadi jamaknya ashab. Jadi teman-teman yang banyak. Jadi dari hadis ini berarti Al-Quran punya apa? Teman. Al-Quran punya apa? Sahabat. Dan ternyata Al-Quran akan menolong sahabat-sahabatnya nanti. Artinya bapak-bapak, kalau kita kepingin nanti ketolong nih di akhirat oleh Al-Quran, atau dengan bahasa lain, kalau kita kepingin menjadi diri kita sebagai sahabatnya Al-Quran, ayo mulai sekarang di dunia kita mensahabati Al-Quran. Kita mensahabati Al-Quran. Karena siapa saja yang di dunia itu mensahabati Al-Quran, kelak nanti di akhirat Al-Quran akan mensahabati kita. Karena yang namanya sahabat itu saling tarik-menarik ya. Seperti magnet itu kan kalau sudah saling mendekat, dia akan begitu prak. Nempel, Pak. Koncoplek. Kita harus seperti itu dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sahabat. Sejak di dunia. Supaya nanti di akhirat
Kita dijadikan sahabat oleh Al-Quran. Dan kita ditolong. Nah, pertanyaannya, gimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejak di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Sederhana, Pak. Apa yang dikatakan Rasul tadi? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Jadi sebenarnya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat itu sederhana. Bapak, ibu, gemar aja baca Al-Quran. Siapa saja orang yang gemar membaca Al-Quran. Siapa saja orang yang suka membaca Al-Quran. Masya Allah, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah. Itu sudah menjadi sahabat. Itu sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Dan kelak Al-Quran akan mensahabatinya di akhirat dan akan menolongnya. Pertanyaan lagi, gimana tentang membaca Al-Quran itu Pak Ustadz? Begini Bapak Ibu, ada kata-kata yang menurut saya nggak sepakat. Bahkan saya menyatakan itu sesat, menyesatkan. Sepertinya kelihatannya benar. Ada ungkapan begini. Atau ada, bahkan saya pernah mendengar itu ada orang yang menurut saya kurang berilmu itu kan. Dia ngomong seolah-olah berilmu gitu kan. Menyatakan begini. Membaca Al-Quran itu tak penting. Karena yang penting itu bagaimana kita memahami Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Itu kan seolah benar tuh. Memahami Al-Quran, mempraktikkan, itu seolah benar. Tapi kata yang di awal tuh Pak, yang itu menurut saya sesat, menyesatkan. Kan? Kenapa? Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tanpa membacanya? Mereka pikir itu membaca itu pakai terjemahan. Itu nggak bisa menolong Pak dengan terjemahan. Terjemahan itu membantu saja ya, membantu kita untuk paham glance sekilas. Tapi untuk sampai dalam itu nggak bisa pakai terjemahan Pak. Saya bisa ngasih contoh dengan terjemahan. Bapak nggak paham. Ayo contoh misalnya. Ini sederhana saja. Di surat An-Nisa ayat 147. Wa kana Allahu syakiran alima. Di ujungnya itu. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah itu maha mensyukuri atau maha bersyukur. Alima dan maha tahu. Saya yakin Bapak kalau Allah ada sifat alima, Allah maha tahu. Mungkin Bapak paham pakai terjemahan, paham tuh. Tapi coba pakai terjemahan. Allah maha mensyukuri. Allah maha bersyukur. Gimana memahaminya? Kalau saya Pak, nama saya Junaidi Sahal. Saya bersyukur. Bersyukur sama siapa Pak? Halo, ini masih hidup semua ya Pak ya? Kan sudah sahur Pak. Jadi orang kalau sahurnya setelah subuh Pak, maka boleh makan di siang hari Pak. Kalau sahurnya setelah subuh, berarti boleh makan di siang hari. Pak, tolong biar saya semangat. Kalau saya tanya, dijawab aja. Jadi saya tanya apa Pak? Hah? Syukur. Saya Junaidi Sahal Pak. Kalau saya bersyukur sama siapa? Bapak-bapak kalau bersyukur sama siapa? Allah, oke? Okay? Kalau terjemahan itu menggunakan kata-kata Allah maha pakai mensyukuri. Berarti mensyukuri apa? Nikmat. Oke? Okay? Saya kalau mensyukuri pasti mensyukuri apa? Nikmat. Bapak pas waktu berbuka mensyukuri buka. Buka itu nikmat. Siapa saja yang mensyukuri sesuatu pasti siapa itu membutuhkan sesuatu. Nah, kalau Allah mensyukuri nikmat berarti Allah butuh sama nikmat toh? Padahal itu mustahil apa tidak? Mustahil. Allah nggak butuh sama siapapun Pak dan apapun. Justru siapa dan apapun butuh sama Allah. Nah, coba pakai terjemahan. Bisa nggak? Nggak bisa Pak. Kan dulu itu ketika saya SMA itu ada training itu model-model kayak gitu. Coba buka surat nomor sekian, ayat nomor sekian. Buka Pak, baca terjemahannya. Begitu. Saya sejak dulu itu sudah ngeritik itu sama ustadz-ustadznya. Kenapa yang harus dibaca terjemahan lah Pak Ustadz? Baca dulu ayatnya. Baru terjemahan. Karena beda Pak. Baca terjemahan sama baca apa? Ayatnya. Baca Al-Quran tak boleh kita katakan tak penting. Kenapa? Kenapa baca Al-Quran tak penting? Pak, ketika saya ikut halqa ilmiah dengan ulama besar dari Tarim, Yaman, Hadramaut, di Bogor saat itu kumpul banyak kiai, banyak ulama. Beliau itu menukil sebuah hadis begini. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah pernah bersabda begini. Man qara harfan min kitabillah. Harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, Pak, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Maka dia akan mendapatkan 10 nilai pahala. 10 lipat Pak, satu huruf. Walam aqul alif lam mim harfun. Dan saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah. Rasulullah yang ngomong, ya. Tapi walakin alif
harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu huruf sendiri, mim itu huruf sendiri. Berarti kalau kita baca alif, lam, mim itu berapa huruf? 3 huruf. Kalau kemudian 3 huruf per hurufnya dapat pahala 10, berarti kan 30 Pak. Coba bayangin. Itu Nabi itu ngomong gitu. Dan beliau nih, Habib Umar itu ngomong gini kepada audiens saat itu. Hal ta'rifun alif lam mim? Dia ngomong, hal ta'rifun alif lam mim? Kalian tahu nggak arti alif lam mim? Dia ngomong kepada kiai-kiai Pak. Saya paling ngekor Pak. Kalian tahu nggak alif lam mim? Ya, jadi semua diem. Terus beliau ngomong gini, jangankan kalian yang ajami nggak tahu alif lam mim artinya maksudnya. Alif lam mim itu kan bukan kata toh Pak. Alif lam mim. Itu kan huruf-huruf yang dirangkai. Ya, sin, to, ha, nun. Itu kan huruf, gitu kan ya. Tahu kalian arti itu katanya. Alif lam mim. Kenapa Nabi ngasih contoh alif lam mim? Tahukah kalian Nabi? Tidak tahu. Ya jangankan kalian, saya sendiri orang Arab kata beliau, Arabi, la arif alif lam mim, enggak tahu itu arti alif lam mim gitu. Kenapa Nabi kasih contoh alif lam mim yang tidak diketahui artinya? Karena itu rangkaian huruf-huruf. Nabi seolah ingin berkata, berpesan kepada kita, Pak, jenengan kita semua baca Al-Qur'an, ngerti, enggak ngerti artinya, tetap dapat berapa? 10 per huruf, Pak. Itu kan amazing, Saudara. Dan pahala itu membuat dan menggugah kita ini untuk semangat. Coba beberapa waktu yang lalu saya ceramah di rumah sakit daerah Sidoarjo, Mojokerto Pak. Yang hadir beberapa dokter-dokter spesialis. Ya, ada pasien juga yang hadir karena itu kumpul di masjid. Bukan pasien Pak, kalau pasien nggak di situ. Apa namanya? Orang yang menjenguk atau orang yang berkunjung itu kumpul. Saya sempat tanya, saya biasa kalau ceramah ya tanya jawab gitu kan. Dokter spesialis apa? Bedah tulang Pak Ustaz. Dokter bisa nggak bahasa Perancis? Nggak bisa. Bahasa Inggris? Bisa. Umpama nih dok, saya kasih diktat yang isinya itu ilmu sampean, ilmu jenengan, yaitu ilmu bedah tulang. Tapi pakai bahasa Perancis. Sampean mau baca nggak? Oh enggak lah Pak Ustaz. Apa Kak iso? Yo, Kak paham. Umpamanya sampean paksa sehalaman baca, apa yang terjadi? Yo, nggak mudeng Pak Ustaz, nggak mudeng jadi boring. Oke ya. Baik. Sekarang saya ingin tanya, dokter sering nggak baca surat Yasin? Sering. Kebetulan dia di lingkungan NU. Wah, sering Pak Ustaz. Saya itu di kampung saya di daerah Mojokerto itu ya hampir tiap malam itu baca surat. Bahkan saya hampir setengah hafal surat Yasin. Kenapa maksudnya setengah hafal Pak? Nek maca bareng-bareng ketok hafal, nek maca dhewe mandek. Itu jenenge Yasin setengah hafal kan. Saya tanya, jenengan baca surat Yasin, ngerti enggak artinya? Enggak Pak Ustaz. Jangankan seluruh surat Yasin Pak, ngerti artinya. Yasin saja sampai tahu enggak artinya apa? Enggak Pak Ustaz. Tapi sampai bosan enggak baca? Enggak juga, malah menikmati. Itu bedanya. Paham maksud saya Pak ya? Itu bedanya. Bapak ini bolak-balik kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Apa yang ngerti sampai Al-Kahfi? Paling yang ngerti cuman Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Paling alhamdulillah nih sing paham. Lanjutannya ora paham. Betul tidak? Tetapi Bapak, Ibu, kita menikmati baca Al-Qur'an, ya kan? Itulah energi mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an membaca itu amazing, Pak. Jangan dianggap tidak penting itu membaca Al-Qur'an. Bahasanya begini mestinya, membaca Al-Quran itu penting. Tapi lebih penting lagi, sambil plus memahaminya. Begitu saudara. Apalagi lebih penting lagi, plus apa? Mengamalkannya. Begitu tuh bahasa yang bijak. Jangan bilang baca Al-Quran gak bisa. Ternyata yang training pas waktu saya SMA, ketika saya minta, baca aja ayatnya. Saya kan dari pesantren Pak, lingkungan pesantren. Saya kan, Bapak kenal saya kan dari Syam Pak. Syam, apa tuh? Syam, Sampang Madura Pak. Jadi orang-orang Syam itu Pak, itu sudah kecil itu sudah Al-Quran sudah nerotos tuh Pak. Nggak boleh orang Syam itu Al-Qurannya itu beletat-beletat itu. Jadi Pak ketika akhirnya si Ustadz ini mau coba ya Allah, keri Pak saya ngedengerin itu. Pas SMA kelas 1. Keri itu telinga itu dengerin, aduh salah semua. Nah ini kan salah di awal. Kenapa?
nggak gemar membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran itu bagian daripada tahapan awal untuk kita jadi sahabatnya apa? Siapa? Al-Quran. Dan Bapak tahu nggak manusia terbaik di dunia itu siapa? Orang yang mau belajar Al-Quran. Belajar Pak. Aku gak iso. Belajar sudah. Ojo isin Pak. Wis tuwek aku Ustaz. Lho iya golek kelompok grup-grup ngono lho. Di Al-Maghfirah mungkin ada grup ya kan, kelompok orang dewasa. Wis itu belajar lempeng. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Gak usah terusannya Pak. Terusannya apa? Wa 'allamahu, dan mau mengajarkan. Engkau ayo. Yang penting mau belajar. Itu sudah masuk kategori apa? Kategori apa? Orang yang terbaik. Saya ada ngapunten Pak. Orang pensiunan tentara itu Pak. Ketemu saya di sebuah masjid. Terus mungkin kaget ketemu saya. Ada buku, dia bawa buku Pak. Bukunya itu didekap sama dia itu. Seperti ingin menyembunyikan dari penglihatan saya. Tapi aku wis kadung roh. Ternyata yang didekap buku itu buku Iqra jilid 1 Pak. Bapak belajar Al-Quran ini. Coba banter-banter Ustaz. Nggih Ustaz. Ya tak getno pisan lho. Sampeyan baru Iqra jilid 1 tak gitu kan. Iya Pak Ustaz, aduh jadi malu. Enggak apa-apa, kasih semangat sama saya. Enggak apa-apa, Bapak tahu enggak orang terbaik di dunia? Orang yang mau dan care untuk belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Itu kata Rasulullah. Orang yang mau belajar Al-Quran. Oh gitu Ustaz. Baru dia cair, cerita Pak sama saya. Ustaz tahu enggak kenapa saya mau belajar Al-Quran sekarang? Ya belum tahu Pak. Apa itu Pak? Pertama Pak Ustaz. Pertama, saya alhamdulillah sudah pensiun Pak Ustaz. Saya juga enggak ngomojokin Pak. Kenapa kok baru pensiun mau belajar kan? Enggak perlu ngomong gitu Pak. Oh saya bilang alhamdulillah bagus Pak. Iya Pak Ustaz saya punya banyak waktu sekarang. Pas waktu kerja dulu dinas dulu. Waduh full Pak Ustaz. Saya kesana kemari ditugasin kesana kemari nggak sempat. Oke siap Pak bagus. Alasan kedua apa Pak? Malu Pak Ustaz. Loh malu sama siapa? Cucu Pak Ustaz. Cucu saya itu usia 6 tahunan Pak Ustaz. Itu sudah Iqra jilid 5 Pak Ustaz. Setiap datang ke rumah saya, itu cucu saya itu mesti ngampirin saya buka buku Iqra jilid 5. Wong jilid 5 itu lak wis gandeng-gandeng to Pak. Wah aku gak iso maca. Kebetulan saat pertama kali cucuku itu mau minta saya bacakan Iqra jilid 5, aku gak bawa kacamata Pak Ustaz. Sehingga saya punya alasan. Kakek nggak bisa baca. Nah, ini kacamatanya nggak ada. Nih kakek ini nggak bisa ngelihat. Oh, nggak apa-apa kakek. Begitu terus. Sampai qadarullah. Kebetulan cucu saya ini Pak Ustadz. Hari Senin. Itu nang omah. Biasanya nang omah kan Sabtu Minggu. Iki dino Senin. Koyok kebetulan guru-gurunya itu rapat atau gimana. Sehingga pulang lebih cepat. Kan dijemput driver, sopirnya. Itu minta ke sopirnya, antar aja ke kakek itu. Antar. Kakeknya pas dino Senin lagi tandang gawe nang belakang Pak ngebun gitu loh Pak. Wong jenengin pensiunan itu kan ngebun di situ. Assalamualaikum kek. Yang pintar cucunya ini pintar. Jadi yang ditemoni pertama bukan kakeknya, tapi kamar kakeknya. Golek apa Pak? Kacamata Pak. Akhirnya kacamata ini namanya Assalamualaikum. Assalamualaikum kek. Kakek kerja kok nggak pakai kacamata? Iya cu, ini kayak pakai aja kacamatanya. Lo gak nyadar Pak, dipakai kacamata. Terima kasih cu. Ditokno buku ini jilid 6 Pak. Aku nangis Pak Ustaz dalam hati saya, gak iso moco. Akhirnya saya terpaksa jujur sama cucu saya. Lah iya cucu saya itu tak pikir yang ngedem-ngedem aku Pak. Ternyata ngebully saya. Kakek nggak bisa baca Quran. Kakek sudah tua nggak bisa baca Quran. Kakek masuk neraka loh kalau nggak bisa. Waduh macam-macam. Akhir aku nelpon nang konco-konco di jenenge privat maca Quran. Nah ini ketemu Ustadz ini. Apa yang terjadi Pak? Beberapa bulan nih si bapak ini, masya Allah baca Quran sudah tingkat tahsin Pak. Sudah tingkat hanya memperbaiki sedikit-sedikit saja. Dan itu beberapa bulan saudara. Malah semangat sekali untuk mau belajar. Semangat sekali untuk mau belajar Al-Quran. Ayo bapak-bapak, kalau ingin dapat syafaat dari Al-Quran di akhirat, baca Al-Quran. Dan kalau belum bisa baca, belajar. Gak usah izin Pak.
Dan kalau sudah bisa Pak, Masya Allah. Ada godaan lagi kalau isok Pak. Apa godaan? Pernah enggak Bapak pas waktu buka mushaf Al-Quran, moco Al-Quran halaman pertama, moto ki wis abot luar biasa. Halaman pertama wis angop ping 5 Pak. Pernah enggak gitu Pak? Gimana caranya Pak Ustadz supaya begini Pak ya, saya ada quotes ya dari ulama. Saya lupa siapa ini quote. Atau bisa jadi ini memang tidak disebut siapa ulama yang ngomong, tapi menurut saya bagus itu kan ya. Saya hafal Pak, teks Arabnya itu saya hafal. Ulama ini ngomong begini, bainana wa bainal Qur'an ihtimalan. Antara kita dengan Al-Qur'an itu ada dua kemungkinan. Antara kita sama Al-Quran itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Al-Quran yamna'una minal isyan. Yang pertama nih, Al-Quran kata beliau nih, Al-Quran yamna'una minal isyan. Al-Quran lah yang mencegah kita untuk berbuat maksiat. Jadi Pak, kalau kita ini rodok wedi-wedi berbuat maksiat, itu bisa aja Al-Quran yang kita baca. Itu sudah menolong kita Pak sebagai sahabat di dunia. Karena kita sering baca Al-Quran, dada kita tuh penuh dengan cahaya mukjizat kan. Dan cahaya mukjizat itu yang membuat kita tercegah untuk berbuat apa? Sesuatu yang berkaitan dengan durhaka kepada Allah. Itu kemungkinan pertama. Mudah-mudahan kita termasuk kemungkinan pertama aja. Kok enggak amin ya Pak ya? Gitu loh Pak, biar semangat. Yang kedua Pak, mari Pak. Jangan sampai kita masuk kemungkinan yang kedua. Apa? Na'udzubillah. Wal isyan yamna'una minal Qur'an. Justru maksiatlah yang mencegah kita dekat sama Al-Quran. Yang membuat kita tak kepingin moco Quran, Pak. Yang membuat kita malas belajar Al-Quran, Pak. Bisa jadi maksiat, Pak. Bisa jadi setan. Makanya Pak, Ibu ya, kalau pas baca Quran nih, halaman pertama wis angop, wis pantat rodok panas, wis ngantuk, nggawa mushaf itu Pak, kaya nggawa bar 20 kilo, Pak. Saking apa? Saking abote perkara ngantuk. Nah, caranya gimana kalau ngikut quotes ulama tadi itu? Sampai tutup itu Al-Quran. Mushafnya tutup. Tutupan. Terus sampai jupuk handphone. Nah, jupuk handphone. Buka TikTok Pak. TikTok. Sret. Terus check out keranjang. Check out keranjang. Nah, sampai berbinar Pak. Berbinar nih. Oh gak ngantuk. Oh berarti ngantuk itu tadi dari setan Pak. Tapi mari buka handphone. Dibuka handphone. Tetap ngantuk Pak. Ya turu Pak. Berarti itu ngantuknya alami, bukan dari kemaksiatan. Karena itu saudaraku, Sayyidina Utsman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubuna la sabi'ana min tilawatil Qur'an." Andai seseorang itu hatinya bersih gitu kan, maka dia enggak akan pernah puas untuk membaca Al-Qur'an. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia dengan apa? Membaca. Kalau bisa, target Pak, membaca Al-Quran itu hatam. Gitu kan? Ya, Ramadan jadi momentum apa? Hataman. Gitu. Gak iso, wis yang penting apa? Bersama Al-Quran setiap hari Pak. Coba dihitung, pokoknya. Jenengan lebih banyak mana? Bersama setan gepeng atau bersama mushaf Al-Quran? Nah, itu coba. Kita kadang-kadang lebih banyak dengan setan gepeng. Tahu setan gepeng Pak? HP itu loh Pak. Kita lebih banyak. Ustaz, saya pegang HP itu buka aplikasi Al-Quran. Keren. No problem. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Tapi kan kenyataan enggak Pak. Ya. Kenyataannya TikTok. Ya kan? Ya, YouTube. Ya kan? Begitu dulu saudaraku. Ayo Bapak Ibu. Ini nasihat untuk saya juga. Untuk Bapak Ibu. Belajar Al-Quran untuk menjadi sahabat Al-Quran. Membaca Al-Quran untuk menjadi sahabat Al-Quran agar kelak mendapat apa? Syafaat di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada pertanyaannya. Mudah-mudahan sehat. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Yang sehat selalu diberi kesehatan. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi tempat kumpulnya kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin ya Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.